Halo kawan-kawan, Aku Dev Batlayar. aku Joy Batlayar, kami Kami Debat Debat Layar, Layar. dan kami adalah musisi, duo kakak beradik, Kandung. kakak adik kandung ya. Jadi kalau Debat Layarnya sendiri itu terbentuknya tahun 2014 Namanya ya, namanya. Tercetusnya. Tapi pertama kali kita perform berdua itu dari SD, SD. sebenarnya. Aku kelas 5 SD. aku kelas 2 SD, tapi untuk rilis lagu pertama, single pertama di industri musik itu tahun 2020 ya, Ya, single pertama single kita. pertama. Karena mungkin awal ceritanya tuh kita emang basicnya di keluarga tuh suka main musik. Iya. Suka main musik dan tumbuh besar di musik. Akhirnya kita SMP SMA ngeband. Tapi beda band kita, Beda karena kan band. kita beda 3 tahun, Iya. dia kakaknya ngomong. Iya. Dan akhirnya waktu semenjak SMA, SMP bahkan, Joy itu udah bikin Bikin lagu, tapi aku nggak bisa nulis lirik. Jadi memang di lagu-lagu Debat Layar pun sampai sekarang lagunya kita bikin bareng, notasinya, liriknya dia, aku komposisi musiknya. Betul. Nah, akhirnya ketika 2019 itu ada kakak kelasku ngajakin join ke PH, dia bikin PH gitu, buat rekaman. Mau direkamin nggak lagunya? Nah kebetulan kita emang pengen rekaman lagu, kita pengen rilis lagu, tapi kita keterbatasan sarana dan prasarana, kita nggak tahu caranya gimana, nggak tahu ada apa aja, tapi ternyata emang ya bersyukurnya ada orang yang mau Dipertemukan. lu mau gak, katanya lu punya lagu, mau gak direkamin. Akhirnya dari situ kita mau, dan kita selama proses rekaman itu aku belajar ngulik-ngulik ke medianya, colok-colok kemana, butuh apa aja. Kalau dia Bagian administrasi. iya, cara masukin lagu ke DSP gimana. Jadi pembagian kita tuh kayak gitu, sampai akhirnya kita mikir, oh emang udah jalannya nih. Kenapa? Karena kita mau, kita nggak ada, tapi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang akhirnya kita dikasih jalan buat bisa rilis lagu. Dan akhirnya kita ngerasa kita punya visi yang sama di Iya. musik. Nah, jadi karena Bat Layar sendiri itu kan nama fam sebenarnya. D-nya nama depan kita David Daniel. Jadinya kita pengen bawa konsep kakak adik ini dalam bermusik dengan memberikan kehangatan gitu, lewat musik, lewat interaksi kita juga. Jadinya memang konsep duo ini, karena kita cuma berdua sih, kalau ada lagi trio. Debat Layar udah punya 5 lagu dan rilis terakhir tanggal 7 Agustus 2020 kemarin. Kalau single yang pertama itu 2020, Terpendam, Terimalah 2021, 2022, Tunda, Mawar Merah 2023, 2024, Badut Baru. Ceritain dong debat baru. Si Badut Baru ini ya. Jadi Badut Baru awalnya banget tuh kita satu rumah tapi kita beda kamar. Terus aku waktu itu pernah lagi malam-malam tuh lagi kepikiran pengen bikin nada yang sendu gitulah, melo gitu. Terus aku masuk ke kamar dia bawa gitar, main. Dapet lah nada refnya. Habis itu dibilangnya bagus nih. Bagus. Coba kita jadiin lah, kita brainstorm. Kebetulan waktu itu pas aku lagi merasakan perasaan lagi jadi badut, nah akhirnya jadiin deh, Kayak bagus nih, cocok nih. cocok. Akhirnya jadi voice note pertama kita rekamnya pakai voice note HP waktu itu tahun 2023 sebenarnya. Jadi 23 Januari 2023 kita jadi demonya, voice note aja. Voice note yang sampai akhirnya karena dia lagi ngalamin itu juga, cerita jadi badut itu di percintaannya dia. Habis itu ya udah akhirnya dia tulis lagu deh. Di liriknya dijadiin. Iya. Karena memang kita satu rumah ya kan. Jadi dari kecil juga kita iya. dibiasain buat saling support aja sih.
Jadi dulu tuh kalau mama pergi misalnya, papa selalu bilang, adek, kakak ini yang gantiin papa mama. Jadi dia juga merasa tanggung jawab gitu sebagai kakak kan. Kakak juga jagain adeknya, jadi mungkin dari situ jadinya komunikasinya bangun juga kan. Dan juga kita Kita nggak juga- cuma di musik doang, Iya, tapi main futsal bareng, main bola bareng, bola. satu tim juga, terus ya itu sih. Bahkan kita kan kalau ke kantor atau manggung kan berangkat bareng kan. Tapi walaupun kita sering ngobrol, tapi ada masanya juga kehabisan topik nih mau ngomong apa lagi. Diem-dieman aja. Dia diem-dieman kalau naik motor misalnya lagi di jalan, Lebih udah capek diem-dieman aja sih iya. kalau diem-dieman itu. Oh, untuk konsepnya sama. Jadi kita emang karena kita sadar mungkin kekurangan dan kelebihan kita, jadi udah tahu porsinya masing-masing. Oh, kalau di dia berarti dia tulis liriknya. Kayak misalnya waktu lagi proses rekaman vokal director bilang kayaknya ada yang diganti nih. Nah, itu udah aku percaya sama dia, jadi dia yang ganti-ganti. Nah kalau prosesnya sendiri sebenarnya awalnya pasti dari cerita dulu tuh. Emang kita berawal dari cerita buat topiknya, terus tapi secara prosesnya tuh beda-beda sebenarnya. Kadang ada yang Nadanya duluan. iya intronya duluan, ada yang ketemu nadanya atau liriknya duluan bahkan, jadinya beda-beda aja sih. Iya. Sebenarnya kita juga nggak expect pertama, karena memang kita cuman mencoba hal yang baru yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan, yaitu kita coba share dulu potongan lagunya di sosial media. Ya, kita pakai medianya TikTok sama Instagram. Dan dari situ kita emang spare waktu sebulan. Dari pertama emang kita ngomongin sama teman-teman yang lain juga. Kalau dari masukin lagu ini sampai rilis tuh kasih waktu sebulan, karena emang kita pengen lihat nih alurnya kayak gimana, berjalannya algoritmanya. Ternyata bersyukurnya sebelum sebulan respon teman-teman positif dan juga antusiasnya cukup bagus gitu. Iya, jadi kalau buat gimana ceritanya juga kita bersyukur aja sih sebenarnya ya, karena dari kita berdua juga jadinya tetap belajar gimana cara maintainnya. Iya, harus ngapain lagi. Bahkan kita pas pertama kali lihat kan udah lumayan nih, maksudnya angkanya yang lumayan itu dalam artian karena kita belum pernah sampai angka itu gitu. Jadi, tapi pikiran kita berarti kita harus ngapain lagi nih gitu. Yang kalau aku lihat ya dari respon teman-teman yang komen, yang DM gitu, itu rata-rata relate sama kisahnya mungkin ya. Iya. Jadi kadang kan kita jadi badut nggak cuma di dalam percintaan doang, tapi kadang dalam pekerjaan, Pertemanan, bahkan di dalam keluarga pun juga ada orang merasa jadi badut. karena jadi badut ibaratnya menyenangkan orang tapi sendirian aja gitu. Iya. Jadinya di lagu ini sebenarnya lebih ke respon teman-teman itu relate sama kisah gue nih. Ini lagu, kukira lagu ternyata kisahku gitu. Jadinya. Sama mungkin respon yang kedua dari notasi nadanya. Notasi nadanya cukup gampang ditangkap lah. Kalau secara angka di media sosial, bersyukurnya di debat layar itu cukup naik mas, ada kenaikan. Iya. Ada kenaikan di Instagram, di TikTok, dan juga secara lagu ya terutama. Jadi kadang kalau kita coba aja, kadang misalkan lagi ketemu temen gitu, tapi yang baru ketemu gitu ya, baru pertama kali, lu tahu lagu baru kita nggak? Gitu. Terus dia dengerin nih dari awal. Wah, dia bilang dia belum pernah dengar. Pas nyampe ref, oh ternyata, gue tahu nih lagunya gitu. Jadi itu, jadi ternyata gitu. Jadi tahu refnya, tapi nggak tahu kita yang nyanyi, nggak tahu verse-nya gitu. Tapi itu sekarang jadi PR kita juga, gimana caranya, sekarang kenalin debat layarnya nih, lagunya mungkin udah pernah didengar, tapi kita loh yang punya lagunya, kita yang nyanyi, dan kita juga punya karya yang lain. Dan bersyukurnya dari si lagu baru ini mempengaruhi juga streams lagu-lagu yang karya sebelumnya. Iya, benar. Oh iya, itu juga ngaruh banget sih. Iya. Kalau buat pengaruhnya ya, itu
buat kita pribadi yang ngebacain komentar, ngebacain DM, itu campur aduk ya sebenarnya. Iya. Tapi bersyukurnya banyak yang positif. Jadinya kita coba fokus sama yang positif, dan juga kalau yang negatif kan pasti ada ya. Tapi lebih ke kalau balik lagi ke kitanya sebagai musisinya, pencipta lagunya, komentar-komentar yang negatif itu jadi buat kita belajar bahwa kita nggak bisa nyenangin semua orang. Iya. Dan itu juga ngelatih mental kita untuk terus berkarya dengan secara jujur dan memberikan yang terbaik aja gitu, apa yang kita punya. Lagunya kita berharap bisa terus menjadi teman baru buat teman-teman yang baru dengar gitu. Dan selain itu dari angkanya karena lebih besar dari karya-karya sebelumnya, kita jadi ngerasain kalau lebih banyak lagi opini orang, interpretasi orang terhadap lagu karya-karya kita. Jadi itu juga bikin kita jadi makin belajar sih. Sejauh ini sampai saat ini sih belum ada. Tapi memang kita pengen jadi yang punya film bisa ya. Tapi memang Waktu itu pernah dijadiin konten aja tapi iya, dijadiin sama konten. Iya, satu OTT, platform lah. iya, satu platform gitu. Tapi di konten di sosmednya aja gitu. Dan kita memang beberapa kali sebelum awal-awal rilis banyak yang bilang juga nih cocok nih buat jadi soundtrack lagu, karena soundtrack film gitu. Katanya vibe-nya tahun 2000-an. Iya. Oke, jadi sekarang Debat Layar sedang masuk sebuah manajemen namanya Keina Kreatif, dan di sana kita masuk dari tahun 2022 dan pertama kali juga merupakan manajemen pertama kita juga, karena kan kita sebelumnya nggak pernah masuk manajemen kan. Kita talent Iya, pertama. kita juga talent pertama di manajemen tersebut, dan di situ kita dibimbing sama Hi-Fi itu tahun 2022. Jadi awalnya kita bisa masuk karena waktu itu kita sempat bikin konten nyanyi sama Papa. Iya. Dan dari situ kita akhirnya follow-followan sama Kak Febri, gitaris Dari Hi-Fi. cover itu maksudnya Iya. cukup bagus lah ininya engagementnya. Akhirnya dari situ ngobrol sama Kak Febri, pindah ke WhatsApp. Akhirnya singkat cerita kita diajak ke kantor. buat Kantor ngobrol-ngobrol. Hi-Fi. Iya, ada ketemu sama Kak Ilham, Kak Nida juga. Akhirnya di sana nggak berapa lama, mungkin pertemuan ketiga ya, kita akhirnya diajak nih buat masuk ke manajemen talentanya, karena setelah 13 tahun waktu itu Hi-Fi berkarya, dijadiin PT ini, Karya Iling Guna, Keina Kreatif. Akhirnya di sana kita dibimbing sebagai musisi yang tadinya kita mungkin cuman tahu kalau main musik itu ya, maksudnya sebagai musisi main bikin musik doang, ya kita sebagai kakak adik, tapi ternyata banyak insight baru yang kita dapat, dan itu juga ngebentuk kita ya jadi lebih berkembang lagi. Beda banget. Kita semenjak masuk manajemen kita juga jadi ngerasain pertama kali rekaman di studio, sebelumnya kita di rumah, Di lemari ya? di dalam lemari. Tapi akhirnya jadi di dalam studio dengan ada vokal director juga. Sebelumnya kita berdua doang, kayaknya gini deh nadanya, backing vokalnya gini aja deh. Gini. Tapi sekarang ada pihak ketiga yang lebih profesional yang juga akhirnya kita jadi tahu ternyata nyanyi itu sedetail ini, dari nafasnya sampai segala macam gitu sih. Dan juga secara konsep kita jadi lebih mengembangkan dan menanamkan sendiri dalam diri kita. Sekarang ini kita sebagai duo nggak cuma main musik doang, tapi ada nilai-nilai yang harus kita bawakan dan kita bagikan juga ke teman-teman. Kita kalau dari dulu sebelum masuk manajemen pun kita kalau ditanya siapa, kita sebut 3 kalau di Indonesia. Malik, Ran, Hi-Fi, itu yang dari dulu mungkin jadi panutan bermusik. Tapi kalau dari luar negeri ada Michael Jackson, PJ Morton. Dan juga di Indonesia kita juga dari dulu tuh tumbuh besar sama lagunya Glenn Fredly juga. Iya. Jadinya masih ke arah pop jazz sebenarnya Iya. kalau musik kita. Yang pertama kita bersyukur sama seneng ya, karena ada orang mau kasih tanggung jawab itu ke kita dan masih percaya kalau kita bisa
meneruskan atau menjadi bagian dalam menyebarluaskan si genre pop jazz ini di Indonesia. Karena juga kita bersyukurnya dipertemukan juga sama teman-teman yang seumuran kita yang di musik. Gak cuma seumuran doang, bahkan yang senior pun. Ya, dan juga nggak cuma dari genre pop jazz saja, tapi dari berbagai genre yang kita coba lihat POV-nya juga dari mereka supaya kita sendiri sebagai musisi di pop jazz ini mungkin kalau dapet tanggung jawab dan mungkin sedang kita jalankan ini jadinya akan terus tetap coba untuk berkembang. Salah satu yang memang jadi tanggung jawab kita juga, balik lagi ke bentuk tanggung jawab karena kita sebagai pekerja seni juga, kita ngerasa kita butuh diperlengkapi dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kesadaran kita buat les vokal. Kita belajar vokal karena emang untuk memperlengkapi kita, karena kita ngerasa ketika kita dikasih tanggung jawab lebih, kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang lebih gitu. Dan juga kita ngerasa kelemahan kita, kelebihan kita, jadinya di les vokal ini kita coba sama-sama memahami karena lesnya juga kita berdua langsung bareng-bareng. Iya. Jadinya bisa saling paham. Gurunya sebenarnya biasa ngelesnya itu private satu-satu, cuma karena emang kita kakak adik dan emang kita satu grup, jadi biar berdua, jadi biar tahu kelebihan lu tuh suaranya ini, kelebihan dia ini, kekurangannya ini, jadi kita juga bisa saling ngerti gitu dan nggak ngerasa suara gue tuh lebih, suara dia tuh lebih. Harapannya buat aku dan Joy itu lebih ke kita punya visi yang sama di musik, yaitu untuk bermusik dengan jujur dan kasih karya kita yang terbaik untuk jadi teman baru buat teman-teman. Jadinya harapannya lebih ke situ, dari kita secara sebagai musisi bisa terus berkembang secara performa dan bisa lebih bertemu dengan teman-teman yang mendengarkan lagu kita. Dan kita juga berharap kita bisa memberikan kehangatan, nggak cuma dari karya kita di atas panggung, tapi juga ketika kita ketemu langsung, kita dari berdua juga bisa memberikan kehangatan gitu sih. Kita nggak kepikiran sih, belum kepikiran kayak gitu, karena memang kita udah siapin juga satu lagu lagi memang, jadi apapun yang terjadi, maksudnya kita dari sebelum ini dirilis, kita juga tahu kita ada satu lagi yang kayak gimana, dengan buat seperti apa, konsepnya seperti apa, kita udah tahu juga. Jadi lebih ke kalau lagu Badut baru viral, maksudnya Badut baru banyak yang dengar gitu, itu bonus dari apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita berikan juga. Dan buat lagu selanjutnya kita tetap terus ya lakukan yang terbaik dan berserah aja. Dan yang pastinya kita coba buat tetap jujur aja dalam bermusik, karena balik lagi sih ya buat kita lebih ke ketika teman-teman yang dengar lagunya bisa relate dan bisa sama-sama jadi lebih kenal kita juga, itu jadi salah satu hal yang berharga sekali sih buat kita. Dan kalau emang responnya baik lagi, itu bonus banget sih sebenarnya. Ya halo kawan-kawan, sekali lagi aku Joy Batlayar. Aku Dev Batlayar. Kami The Batlayar dan kami baru merilis lagu baru judulnya Badut Baru di tanggal 7 Agustus kemarin. Bertepatan dengan Hari Badut Sedunia. Ya, dan senang banget kalau teman-teman bisa dengerin lagunya, dengerin karyanya, dan senang juga kalau lagu itu bisa menjadi cerita tersendiri buat teman-teman. Betul sekali, dan video klipnya juga bisa kamu saksikan di YouTube The Batlayar. Dan senang juga kalau kita bisa kenal lebih lagi dengan cara kamu bisa follow sosial media kita The Batlayar, DBATLAYAR. Semoga kita bisa ketemu dan kita bisa berinteraksi segera.